Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, pasal 3 ayat 22 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah kita mengenal anjing yang diberi nama Saint Bernard. Anjing yang bernama Saint Bernard ini, jenisnya gitu, dulu itu menyelamatkan orang di pegunungan Alpen itu. Jadi ada di sana satu biara dan di situ ada rahib bersama anjingnya menyelamatkan 40 orang dari kecelakaan atau yang dari mara bahaya. Itu kira-kira di tahun 1800 sampai 1812. Dan keturunannya lah anjing ini, anjing Bernard, Saint Bernard ini, bobotnya itu 140 sampai 200 pon, besar sekali itu anjing itu. Dan satu anjing Bernard jantan bisa dapat menarik beban 3.000 pon di atas roda. Itu bayangkan hebatnya anjing Saint Bernard ini. Saudara, seiring berjalannya waktu, maka manusia menemukan helikopter, menemukan sensor panas, menemukan segala alat canggih yang digunakan untuk tim SAR. Maka anjing Saint Bernard terpaksa dikandangkan. Jadi dia dikandangkan di biara itu di dalam satu kandang, dan pada waktu-waktu cuaca yang udah mulai buruk, maka dia dimasukkan ke dalam satu museum yang terbuat dari kaca, dan orang semua para turis lihat tentang anjing ini di biara itu, anjing Saint Bernard ini. Konon katanya ada seorang yang melihat ini dan dia berkata, katanya, menurut saya ini sangat memilukan. Anjing dibiarkan di satu kandang tidak bekerja dan seharusnya dilepaskan di luar. Karena anjingnya jadi nganggur, maka ini memilukan katanya. Saudara, seperti anjing Saint Bernard ini yang tidak lagi bertugas melayani manusia, maka manusia yang tidak lagi bekerja itu menyedihkan bagi kita. Kalau ada orang yang tidak bekerja, sampai saya maksud bukan karena sudah lansia, sudah waktunya pensiun, bukan. Tapi ada orang-orang yang seharusnya dia bekerja, tapi dia tidak bekerja. Bahkan sekarang ini juga kita di rumah saja juga sangat memilukan bagi hati kita. Bukankah kita susah karena di rumah terus?
karena pandemi ini. Seorang penulis Kristen namanya si John Hunter, dia berkata demikian, Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk menjadi sensasi. Dia menyelamatkan kita untuk menjadi seorang hamba untuk bekerja. Jadi bekerja itu adalah hakikat diri kita. Sejak penciptaan, Allah telah memerintahkan kita untuk bekerja. Hanya saja setelah kejatuhan dalam dosa, bekerja itu menjadikan sesuatu yang sangat melelahkan, sangat mengeluarkan keringat dan mengakibatkan orang menjadi kesusahan karena bekerja. Tetapi aslinya bekerja itu adalah melekat dalam diri manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, bekerja adalah anugerah yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Nah, dalam teks kita kali ini dibahas oleh Rasul Paulus apa itu bekerja yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan, yang kita bekerja itu menyenangkan hati Tuhan, dan ada pekerjaan kita bekerja tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sebelum sampai situ saya baca dulu ayat 22 sampai 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jadi maksudnya menyenangkan Tuhan. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita diperintahkan untuk bekerja menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ada seorang yang memberi kesaksian demikian. Katanya dia dulu waktu sekolah di asrama, dan dia biasanya di asrama itu ada 4 lantai, dan setiap orang ditugaskan, 4 orang ditugaskan 1 lantai masing-masing. Jadi ada menyapu, ada mengepel lantai 1 sampai 4. Nah, ketika itu dia berkata, pada suatu ketika dia harus pulang tengah malam karena ada keluhan dari atasannya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata setiap lantai memang bersih. Lantai 1 bersih, lantai 2 bersih, lantai 3 bersih, lantai 4 bersih. Cuma tangganya semua kotor. Dan ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas tangga, mereka berkata tidak bertanggung jawab. Ada pepatah Rusia yang berkata demikian, orang Rusia. Jika 2 gembala menggembalakan 1 ekor domba, maka domba itu akan tersesat. Saudara, demikian juga kita. Jika kita bekerja, siapa yang sebenarnya? Kepada siapa sebenarnya kita bekerja? Untuk siapa kita bekerja? Tapi sebelum itu konteks surat Kolose ini atau teguran Paulus ini dialamatkan kepada orang-orang yang merupakan hamba atau budak kasarnya. Budak di masyarakat Roma waktu itu, masyarakat Romawi, hidupnya sepenuhnya di tangan tuannya. Dia milik tuannya. Mau diapakan juga itu dia milik tuannya. Nah, kepada hamba-hamba yang demikian, Rasul Paulus berkata, engkau harus tunduk dalam segala hal.
Coba saudara bayangkan itu nasihat itu mungkin sulit untuk diterima. Seorang tuan yang mempunyai kuasa untuk sewenang-wenang kepada budak-budaknya, ternyata budak-budaknya diminta oleh Rasul Paulus untuk tunduk dalam segala hal kepada tuannya. Saudara-saudara yang bekerja di kantor, mungkin zaman sekarang ini nasihat yang demikian itu pasti langsung kita tolak. Tergantung atasan kita. Kalau atasannya kejam, kalau atasannya jahat, mungkin kita tidak akan tunduk kepada dia. Tapi nasihat Rasul Paulus ini tunduk dalam segala hal. Saudara, apa itu tunduk? Tunduk itu dari dua kata sebetulnya kalau bahasa Yunaninya itu di atas dan di bawah. Di bawahnya itu mendengar. Jadi mendengar dari bawah. Artinya mentaati. Tunduk itu artinya mentaati Tuhannya. Tapi kata ini bukan dipakai hanya dalam hubungan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga antara anak dan orang tua. Di atasnya itu kalau kita lihat baca ayatnya sebelumnya itu juga anak-anak disuruh tunduk. Kata yang sama dipakai kepada orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tunduk itu juga harus dengan hati yang tulus. Hati yang tulus. Dan itu disebabkan atau kalau bukan karena kalau di sini di depan tuannya, kalau kata aslinya karena dilihat oleh tuannya. Saya jadi teringat ada satu gereja di bilik parhobasannya, konsistorinya, dipasang CCTV dan dibikin tulisan di situ, Anda bekerja di bawah pengawasan CCTV. Bayangkan saudara-saudara, ini tidak masuk akal sebetulnya. Beberapa hamba Tuhan dalam gereja itu bukannya diawasi Tuhan, tapi diawasi oleh CCTV. Berarti takut sama CCTV. Jangan hanya ketika dilihat oleh Tuhan. Ini menyiratkan kepada kita berarti bekerja kita bukan untuk pencitraan diri. Kalau ada Tuhan di situ dia baik-baik. Kalau tuannya pergi mulai dia mengakal-ngakali. Mencari-cari apa. Kalau ada tuannya lagi baik-baik terus. Demi pujian dari Tuhan. Tetapi harus dengan tulus. Dan tulus hati. Kata aslinya ini saya balik lagi kata aslinya. Tulus ini adalah dalam bahasa aslinya, saya tidak akan sebut bahasa aslinya, tapi artinya itu adalah seperti seorang satu arah, seorang lajang, satu arah. Satu saja yang dia pikiri, bagaimana bekerja itu jadi pelayanan dia bagi Tuhan. Tidak bercabang-cabang. Dia bekerja rajin tapi pikirannya cabang ke sana sini. Bagaimana sebentar lagi saya yang akan menggulingkan ini. Bukan begitu, tapi dengan tulus hati, dengan satu pikiran, fokus satu untuk melayani Tuhan melalui tuannya. Nah, mungkin kita sekarang ini tidak hidup sebagai seorang hamba. Kita ini orang-orang merdeka. Tidak ada seorang pun dari kita yang menjadi perbudak oleh siapapun. Kita orang merdeka. Seharusnya kita lebih dari apa yang dikatakan Rasul Paulus. Dulu ketika di Sukatani, dulu saya sering ibu-ibu berkata demikian ke saya. Setiap hari cucian, setrikaan, cuci piring, menyapu, nggak habis-habisnya pekerjaan itu katanya.
Jadi berat sekali perasaan dia. Semua pekerjaan akan menjadi berat bagi kita selama tidak kita pikirkan itu adalah medan pelayanan kita untuk Tuhan. Seorang ibu rumah tangga itu memang mungkin dia tidak bekerja sebagai pekerjaan ibu karir atau wanita karir, tapi di rumah dia juga adalah melayani Tuhan melalui suami dan anak-anaknya di rumah untuk Tuhan. Maka pekerjaan itu pasti saudara lakukan dengan semangat dan penuh gairah. Jika tidak demikian, maka saudara-saudara kita akan bersungut-sungut dalam bekerja, merasa kesusahan, terbeban dalam bekerja. Tetapi jika kita mengerti atau kita sadar bahwa pekerjaan ini dilakukan untuk melayani Tuhan, maka kita akan merasa beban itu menjadi ringan. Karena kita sedang melayani Tuhan. Apapun pekerjaan kita. Mau apapun, sekecil apapun pekerjaan kita. Mungkin ada baiknya saya kisahkan atau kemukakan apa yang dikatakan oleh seorang rahib Lawrence dalam bukunya Practicing Presence of God, mempraktekkan kehadiran Tuhan. Brother Lawrence ini adalah seorang rahib yang pekerjaannya bukan rahib untuk melayani di dalam gereja. Pekerjaannya di biara adalah memasak. Setiap hari dia membalikkan gorengan, setiap hari dia mencuci panci dan wajan, setiap hari dia melakukan hal-hal kecil di dalam biara itu. Tapi dia lihat dalam pekerjaan-pekerjaan kecil yang dia lakukan itu ada Tuhan hadir. Maka dia melakukannya dengan penuh semangat. Kadang kita kalau menjadi orang yang terendah di dalam satu pekerjaan, kadang kita menjadi orang-orang pamannya di satu gereja kita ini hanya pekerjaannya hanya kita yang terendah dan mungkin tidak sebagai orang yang mempengaruhi, maka kita merasa inferior di tengah-tengah orang yang terkecil yang paling susah, paling kasihan diriku ini. Tetapi si Brother Lawrence ini berkata demikian. Tidak perlu kita harus melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa melakukan hal-hal yang kecil untuk Tuhan. Aku membalikan kue yang digoreng di atas wajan karena kasih kepada Tuhan. Dan itu dilakukan olehku setiap hari. Itu luar biasanya saudara-saudara. Bahkan Martin Luther King Jr. mengatakan demikian. Setiap orang bisa menjadi hebat karena siapapun bisa bekerja untuk Tuhan. Anda tidak harus mempunyai gelar sarjana untuk bekerja bagi Tuhan. Anda tidak perlu mengetahui teori Einstein. Anda tidak perlu mengetahui teori termodinamika. Anda tidak perlu tahu teori-teori fisika atau apalagi segala macam untuk bekerja bagi Tuhan. Anda tidak perlu mengubah dunia ini untuk bekerja bagi Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kita ini bagi Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di rumah esok atau sore hari ini kaum ibu menyapu rumah, ingat, ku kerjakan ini karena kasihku kepada Tuhan.
Kalau saudara-saudara sekarang menghadapi, menasihati anak-anak kita, mungkin agak bandel, mungkin mengesalkan, mungkin sakit kepala menghadapi itu. Tapi ingat, saya lakukan ini karena kasihku kepada Tuhan. Untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi kita Tuhan Yesus Kristus, kemudian Rasul Paulus berkata di ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Bagian kita sebagai upah. Kalau bahasa aslinya dibalikkan itu. Upah pertama baru bagian. Bagian itu adalah warisan. Warisan itu adalah warisan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu kehidupan kekal diwariskan ke kita. Nah, dengan berlakukan pekerjaan kita seberat apapun itu kita rasakan, mungkin kita rasakan sebagai penindasan dari atasan kita, mungkin kita rasakan itu sebagai suatu yang mungkin menekan kita, tetapi sekali lagi kita lakukan itu dan camkanlah kita mendapat upah dari warisan yang telah diberikan Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ingat, Tuhan tidak membeda-bedakan, katanya. Tuhan tidak membeda-bedakan pekerjaan kita. Tuhan tidak membeda-bedakan, oh orang ini lebih jago. Itu sebabnya Martin Luther berkata, pendeta dan tukang sapu jalan sama. Saya dengan saudara sama. Saya ditetapkan, dipisahkan untuk bekerja melayani Tuhan di dalam rumahnya. Maka saudara ditetapkan untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan saudara masing-masing. Apapun itu pekerjaan saudara. Mau aparat keamanan, mau apapun itu, maka bekerjalah untuk Tuhan. Ingat, ketika saudara bekerja itu adalah untuk Tuhan. Pasti saudara akan terhindar dalam kesalahan. Di ayat 25, Paulus berkata, kalau salah maka dia akan menanggung kesalahan. Hebatnya di sini Paulus tidak memakai kata dosa, tapi salah. Salah menanggung kesalahan. Artinya bukan dosa terhadap Tuhan, tapi kesalahan terhadap pimpinan. Ya kita tanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang muka. Karena kita orang Kristen maka kita dipisahkan tidak. Dalam hal bekerja melayani Tuhan di dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Bekerjalah untuk Tuhan. Sekalipun kita sebagai tukang sapu. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Kalau seorang motivator berkata demikian, katanya sebagai tukang sapu, orang Kristen itu harus menjadi maestro dalam tukang sapu. Jadi bekerja sekuat tenaga, bekerja dengan sebaik efektif mungkin, sebaik mungkin untuk Tuhan. Karena Tuhan telah bekerja untuk kita. Maka respon kita bekerjalah untuk Tuhan. Sekali lagi, maka hidup kita akan terasa ringan dalam melakukan pekerjaan kita. Memang pekerjaan sering membosankan karena begitu terus setiap hari, Tetapi sekali lagi, ketika saudara bosan dengan pekerjaan, ingat, saya kerjakan ini hanya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Kristus memberkati kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan mengingatkan kami, apapun pekerjaan kami, semua itu kami lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sangat berharga yang tidak dapat kami lakukan Tuhan. Engkau menebus kami dari dosa,
Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, maka kami akan bekerja untuk melayani-Mu Tuhan di dalam bidang pekerjaan kami masing-masing sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami jika kami dalam bekerja sering merasa bosan, sering merasa jenuh. Ingatkan kami Tuhan, agar kami diingatkan senantiasa bahwa kami bekerja bukan semata-mata untuk mencari, memenuhi kehidupan kami sehari-hari, tetapi juga untuk melayani Engkau, bekerja untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ku berada, ku menyenangkannya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyapa kita melalui firman-Nya, supaya kita benar-benar bekerja untuk Tuhan dengan ketaatan dan ketulusan hati dalam takut akan Dia. Kita akan menerima upah dari Tuhan sesuai dengan ketaatan kita kepadanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Utuslah kami supaya kami bekerja untuk Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kerjakanlah perintah Tuhan kita, kerjakanlah pekerjaan yang diberikan Tuhan bagimu, seperti bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Semua kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sebab itu pergilah ke dunia ini dan layanilah Tuhan. Jangan kau sangka bahwa Tuhan kan meninggalkan anaknya, dan bahwa hanya kemujuran, tanda dan bukti kasih-Nya nanti bagimu nyatalah betapa agung maksud-Nya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus, teguhkanlah firman-Mu pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala,
Bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan kepada penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal Engkau, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu, dan mereka yang hendak